Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih lanjutan yang kemarin. Jadi bagaimana mempersiapkan data ya. Nah, kita masuk ke indikator yang ketiga dan keempat, yaitu dapat menjelaskan konsep dari data preproses, kemudian dapat menganalisa hubungan antar data. Sebentar, saya salah. Notasinya salah ya, bentar ya. Oh, ini saya lupa merubah ya, sorry. Oke ya, jadi ini saya lupa merubah. Jadi ada 2 poin yang akan saya jelaskan hari ini. Nanti minggu depan kita akan masuk ke tool WK. Jadi untuk yang hari ini kita masih membahas mengenai pre-processing data dan analisa data atau hubungan antar data. Ya. Kita masuk ke data pre-processing. Apa saja yang ada di data pre-processing? Itu ada banyak ya. Tapi tidak semua nanti kita gunakan, tergantung metode apa yang akan kita mau implementasikan, gitu ya. Yang pertama adalah agregasi atau penggabungan data. Yang kedua adalah sampling, atau kalau di dalam statistik sampling itu berarti mengambil contoh dari populasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah reduksi dimensi atau dimensionalitas reduction yang kita bahas kemarin, bahwa kenapa kita memerlukan ini. Kalau kita mengimplementasikan clustering atau outlier detection, kita perlu melakukan dimensional reduction kalau dirasa jumlah dimensi data yang kita miliki dimensinya terlalu besar, high dimensionalitas ya. Kemudian ada feature subset selection, jadi memilih fitur-fitur atau bisa juga membuat fitur baru ya dari fitur-fitur yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya ada proses diskritisasi dan binarisasi. Ini tujuannya untuk merubah bentuk ya, merubah bentuk atau tipe dari variabel. Merubah bentuk atau tipe variabel. Kemudian yang berikutnya adalah transformasi atribut. Kalau transformasi atribut ini nanti lebih ke nilai atributnya, ya. Kalau diskritisasi dan binarisasi ini kita berhubungan dengan tipe, ya. Nah, yang pertama dulu agregasi. Apa itu agregasi? Agregasi adalah proses menggabungkan 2 atau lebih atribut. Jadi kalau bisa membayangkan ya, kalau saya mengatakan atribut berarti yang kolom ya, kalau kita menggunakan data record, atau objek. Bisa juga objek ya, bisa juga objek. Kalau objek berarti barisnya kan, menjadi sebuah atau single atribut atau single objek. Ini adalah agregasi. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Tujuannya yang pertama adalah berfungsi untuk mereduksi data. Mereduksi data, termasuk diantaranya adalah mereduksi jumlah atribut. Berarti ini juga bermanfaat untuk mereduksi dimensi, karena atribut ini berhubungan dengan dimensi. Ya. Selain untuk dimensi juga bisa mereduksi jumlah objek yang berhubungan dengan resolusi ya. Kalau resolusinya terlalu besar itu juga akan melakukan proses yang dilakukan juga akan semakin lama atau semakin komputasinya semakin besar.
Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah berhubungan dengan perubahan skala. Nah, misalkan ini contoh ya, kalau isian data atribut kita itu mempunyai untuk mengisi alamat misalkan. Terkadang kita alamat itu sangat detail ya, sampai kelurahan, sampai kota. Nah, misalkan kita hanya ingin mengambil data yang di area provinsi, maka kan kita tidak perlu mengambil yang detail. Nah, itu bisa digabungkan menjadi satu alamat saja yang merujuk ke provinsi tertentu. Nah, itu sehingga skalanya akan berubah dari yang skala RT RW menjadi skala provinsi, misalkan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Jadi tujuannya untuk perubahan skala. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah untuk lebih menstabilkan data. Ya, jadi kalau data itu bisa kita gabungkan dan tidak menyebabkan jumlah datanya terlalu besar, variasinya juga akan semakin sedikit. Kalau kita mengamati yang data provinsi pasti akan lebih variasinya lebih sedikit dibandingkan kalau kita mengamati data yang levelnya RT kan gitu. Nah itu, jadi data yang kombinasi data ini akan menyebabkan variasi data menjadi lebih sedikit sehingga data menjadi lebih stabil. Itu yang pertama yaitu agregasi. Biasanya untuk agregasi itu dilakukan dengan menggunakan query dalam database. Nah, ini bisa dilakukan untuk ranahnya database administrator, ya. Kemudian untuk yang sampling ini kalau kita berbicara mengenai statistik kita pasti mengenal yang namanya sampling. Yaitu sampling itu adalah teknik untuk memilih data, ya, di mana di dalam teknik sampling ini kita juga tidak bisa mengambil secara sembarangan, acak gitu ya. Tapi kita harus memilih data yang kita sampling itu harus mewakili populasi keseluruhan, gitu ya. Contoh yang paling gampang kalau kita pemerintah kita melakukan pemilu, nah itu ada namanya quick count. Nah, quick count itu tidak bisa sembarang ya samplingnya, karena dia harus mewakili ya pemilih di daerah tersebut gitu ya. Nah, bagaimana kita memilih itu yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa kita membutuhkan sampling? Karena terkadang dataset yang terlalu besar itu sangat mahal ya, dan menghabiskan waktu untuk menganalisanya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan sampling yang efektif itu adalah itu tadi ya, memilih contoh yang itu akan mewakili keseluruhan dataset. Jadi bisa dikatakan sampel itu sebagai representatif dari dataset tersebut, perwakilan ya. Nah, sampel itu dikatakan representatif itu jika paling sedikit ada karakteristik yang diwakili dari data yang originalnya. Jadi dia harus mewakili karakteristik dari data yang dibutuhkan dalam populasi tersebut. Nah, teknik-teknik sampling ini ada beberapa yang mungkin pernah kalian lakukan juga di teknik statistik. Yang pertama adalah teknik random sederhana dengan contoh pengembalian ya, withdraw. Jadi dikembalikan lagi. Dimana di sini biasanya kalau kita melakukan uji apa itu teknik lereng gitu ya, kalau di YouTube, nah itu ada setelah diambil sampel kemudian dikembalikan lagi. Nah,
Itu sehingga probabilitasnya untuk yang berikutnya tidak berubah. Kemudian pengambilan, ini yang pengambilan tanpa pengembalian. Jadi diambil, dicatat dari sampel itu, dia tidak akan dihitung lagi untuk yang berikutnya. Itu adalah tanpa pengembalian. Kalau dengan pengembalian, dia berarti dikembalikan lagi. Yang terakhir adalah bertingkat. Ya, jadi samplingnya bertingkat. Jadi dataset itu dipecah-pecah dulu menjadi beberapa kelompok. Misalkan kalau di QuickCon ya berarti satu TPS kan gitu. Nanti kan per ini diambil sampelnya sendiri, per ini diambil sampelnya sendiri, baru kemudian dia akan dihitung secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan stratified sampling. Jadi diambil, dibagi datanya tidak semuanya, gitu ya. Ini adalah tipe-tipe dari sampling. Nah, ukuran dari sampel sekarang. Berapa sih tepatnya ukuran dari sampel? Sini tidak ada aturan. Yang penting adalah polanya itu masih bisa dilihat. Itu tadi, karena sampel itu harus mewakili keseluruhan data kan. Selama data itu bisa kita lihat polanya, ya, sudah bisa kita lihat polanya, maka itu menjadi ukuran sampel. Contohnya di sini, misalkan kita mau melihat pola dari gambar ini ya. Nah, kalau kita menggunakan hanya 500 titik, kita tidak bisa melihat polanya. Maka ini ukuran sampelnya terlalu kecil. Nah, kalau 2000 ini kemungkinan kita sudah bisa melihat bentuknya. Maka ukuran 2000 ini sudah pas kita ambil sebagai sampel. Semakin besar ya justru pasti akan semakin jelas kelihatan, ya. Ini pengaruh ukuran sampel terhadap hasil akurasi dari penentuan pola, ya. Nah, yang ketiga tadi sudah ada dua ya, agregasi, sampling, dan yang ketiga adalah reduction dimension atau dimension reduction, mengurangi dimensi. Nah, sudah saya jelaskan pada saat minggu lalu kenapa kita butuh ya, reduksi dimensi, karena adanya cost of dimensionality pada saat kita ingin mengimplementasikan dengan metode apa? Masih ingat? Clustering ya, clustering ya. Di mana dimensi yang meningkat itu data akan sangat memenuhi area yang ingin kita telaah, gitu ya. Karena kalau clustering biasanya hubungan, karena kalau clustering kenapa kok clustering? Karena dalam clustering itu kita ngukurnya hubungan antar data, gitu ya. Hubungan antar data. Jadi data 1 dengan data 2 diukur, data 1 dengan data 3 diukur, data 1. Nah, ini semakin banyak ya pasti semakin ya besar proses yang harus dilakukan. Nah, keuntungan kita melakukan proses dimensionality reduction atau pengurangan dimensi ini apa? Ya, yang pasti kita mencegah efek atau pengaruh dari dimensionality ini, khususnya adalah di clustering. Ya. Kemudian ya pasti mereduksi waktu, mereduksi jumlah memori yang dibutuhkan untuk proses atau algoritma dari data miningnya. Dan yang ketiga, lebih mudah divisualisasikan. Benar tidak? Kalau kita mau menggambarkan data satu dimensi, 2 dimensi, itu masih bisa kita gambar, kan? 3 dimensi masih bisa kita gambar. Tapi begitu 4 dimensi, gimana gambarnya? 5 dimensi, bagaimana kita memvisualisasikan? Kan gitu.
Semakin sedikit, maka akan semakin mudah untuk divisualisasikan. Ini keperluannya untuk analisa awal, ya, analisa awal. Lalu yang keempat, membantu mereduksi fitur-fitur yang tidak relevan. Nah, nanti salah satu teknik yang akan saya jelaskan itu adalah prinsipal komponen analisis. Ini teknik di mana dia hanya mengambil fitur-fitur yang paling berperan. Kita sebut dengan prinsipal komponen, komponen yang paling utama. Jadi kadang ada, kita punya fiturnya itu banyak, tapi sebenarnya tidak relevan terhadap problem. Tidak mempengaruhi langsung terhadap problem tersebut. Maka itu bisa kita kurangi pada saat kita melakukan dimensionality reduction. Ada banyak metode. Nah, yang paling terkenal itu adalah prinsipal komponen analysis. Ini yang nanti akan saya sedikit tunjukkan seperti apa proses prinsipal komponen analysis. Nah, ini secara garis besar prinsipal komponen analysis itu adalah mendapatkan proyeksi yang mengcapture atau mengambil fitur yang paling besar, yang paling utama dari variasi datanya. Nah, di sini nanti dalam dimensionality reduction dengan prinsipal komponen analisis, kita nanti menggunakan eigenvektor. Kalian pernah dapat tidak ya? Eigenvektor, pernah ya? Nah, ini lebih mudah nanti. Dan kovarian matrik. Ya, eigenvektor dan kovarian matrik. Jadi fitur yang paling prinsip atau yang paling utama itu nanti akan diwakili dengan nilai eigen yang paling besar. Nah, itu. Jadi nanti tinggal kita urutkan saja nilai eigen dari fitur yang mana yang kita nanti akan bisa ambil. Ini kita akan berikan contoh pengaruh reduksi dimensi terhadap menampilkan pengenalan pola pada wajah misalnya ya, untuk mengetahui atau mengenali ini siapa sih yang gitu ya, dengan dimensi yang berbeda dan semakin meningkat. Kalau kita lihat di sini ini adalah dimensi yang 10. Nah, kira-kira kita hanya bisa melihat bahwa ini adalah orang gitu. Siapanya kita tidak bisa membayangkan karena ini sangat kabur ya. Ini kalau dimensinya rendah sekali. Kalau dimensinya lebih tinggi, nah ini sedikit kita bisa melihat kira-kira orangnya orang mana mungkin ya. Orang mana ya kira-kira? Ya India ya kalau kita lihat ini. Nah jadi jumlah dimensi ini juga mempengaruhi. Artinya apa? Jumlah dimensi yang kita pilih itu harus sesuai dengan tujuan. Ya, tujuannya apa? Misalnya kita hanya ingin mengenali ini orang atau bukan orang. Nah, maka yang 10 tadi sudah cukup. Tapi kalau kita ingin mengetahui ini orang dari mana, ras mana misalkan. Maka mungkin 40 lebih baik, gitu ya. Semakin besar, nah kita semakin bisa melihat siapa orangnya kan gitu. Tapi apakah kita perlu terlalu tinggi? Misalkan 206 dibandingkan dengan bentar ya. Saya ulangi lagi. Nah ini. 206. Nah, dengan 160 ini sudah bisa kita lihat siapa kan pada saat 160. Nah, lebih baik kita pilih ini dibandingkan yang 206 meskipun ya hasilnya lebih bagus yang 206. Ini dari sisi jumlah dimensinya atau dimensi ya, ukuran dari dimensi. Itu
Nanti akan saya lihatkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang lain ya. Yang keempat ya, tadi dimensional reduction yang ketiga. Yang keempat, teknik praproses yang keempat itu ada yang disebut dengan pemilihan subset. Ini saya sudah pernah menjelaskan pada saat awal ya, KDD, itu di awal kita kan perlu memilih fitur-fitur mana yang paling sesuai. Itu adalah kita sebut tahap praproses. Hanya terkadang kalau data kita itu data yang sifatnya kategorikal, itu biasanya kita milihnya manual. Karena kan kategorikal ya. Tapi kalau kita menghadapi data yang sifatnya kuantitatif, ukuran-ukuran yang sangat banyak, terkadang kita perlu akan mengalami kesulitan di dalam memilih secara manual. Ini mana sih yang penting, mana yang kita perlukan gitu ya. Nah, filter subject selection ini juga bisa kita lakukan secara programming. Artinya kita gunakan sebuah algoritma tertentu untuk memilih fiturnya. Nah, fiturnya mana? Itu yang nanti akan hampir mirip sebenarnya seperti prinsipal komponen analisis tadi, fitur yang paling utama. Ya. Nah, ini kira-kira pendekatan dari metode-metode untuk feature subset selection ya. Dengan menggunakan brute force approach, berarti kalau brute force approach ini dicoba semua kemungkinan. Fitur 1 sampai fitur 5 saya coba. Hasilnya bagaimana? Kemudian nanti saya ulang lagi fitur 1 sampai fitur itu secara random ya, trial and error. Kemudian nanti akan didapatkan mana yang paling baik. Itu brute force approach. Nah, kemudian kalau embedded approach itu adalah pemilihan ini menjadi bagian dari algoritma data miningnya. Jadi algoritma data miningnya nanti yang sudah memasukkan di dalamnya itu sudah ada feature selection tekniknya. Ya. Lalu ada juga filter approach. Nah, nanti pada saat kita membahas WK itu ada nanti beberapa filter yang bisa kita terapkan untuk pemilihan feature atau selection feature ya. Nah, ini dijalankan sebelum algoritma data mining itu dijalankan. Ya, jadi ya masuk ke praproses. Kita filter dulu. Nah, kemudian ada tahapan apa lagi yang kita butuhkan, baru kemudian kita terapkan teknik data mining. Dan yang terakhir itu ada wrapper approach, di mana penggunaannya ini seolah-olah data mining algoritmanya itu sebagai black box. Nah, jadi artinya kita menerapkan teknik data mining ini justru untuk mendapatkan subset atribut yang paling baik. Nah, ini beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk pemilihan feature. Nah, nanti kalau di WK